Pemirsa, Dr. Merlin merupakan satu-satunya dokter polisi wanita dalam operasi Damai Kartens 2023. Meski harus bertugas di daerah rawan konflik, Dr. Merlin bertugas tanpa rasa takut karena rasa cintanya kepada masyarakat Papua dan mengecam perilaku KKB. Informasi selengkapnya dari jurnalis MGN Valeri Budianto dan juru kamera Maulana Ridwan dari Lani Jaya, Papua. Bertugas di daerah rawan konflik memiliki tantangan tersendiri, namun justru Dr. Merlin mengajukan diri untuk terlibat dalam operasi Damai Kartens, bahkan menjadi satu-satunya dokter polisi wanita yang bertugas dalam operasi ini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saat ini sudah bersama dengan saya Dr. Merlin, dan kita akan sama-sama saksikan bagaimana kisahnya selama bertugas dalam operasi ini. Halo Dr. Merlin, bisa diceritakan awal mula kisah memutuskan untuk bertugas dalam operasi ini? Siapa? Jadi saya cerita secara singkat saja ya Mbak. Memang untuk operasi Damai Kartens ini ada tim kesehatannya, dan sebelum saya sudah ada rekan-rekan saya dokter polisi juga yang sudah bertugas untuk operasi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena ada rekan saya yang saya kenal, saya mengajukan diri karena dia baru mau selesai untuk penugasan di tahun 2022. Kemudian saya hubungi dia, saya ajukan. Kebetulan namanya Dr. Wahyu. Saya tanyakan ke Dr. Wahyu apakah untuk Poluan bisa diterima untuk masuk ke Satgas tersebut, karena memang pengalaman yang 2022 itu semua full dokternya laki-laki. Terus kata rekan saya, coba saya usahakan masukkan nama. Nah, saya tidak begitu terlalu berharap karena memang terakhir sebelum mereka selesai penugasan kan agak kurang kondusif ya ke kondisi di Papua. Tapi tahu-taunya ternyata saya diterima untuk masuk ke Ops Damai Kartens, dan saya kaget juga. Saya waktu dikirimkan sprint dari Mabes, saya lihat di sprint itu ternyata saya sendiri yang dokter Poluan, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya dokter laki-laki juga ada 3 orang, tapi mereka di tempat yang berbeda. Jadi kalau di Damai Kartens sendiri saya poskonya di Jayapura, tapi saya lebih mobile, jadi ketika ada kontak dan ada supervisi dari K-Ops, maka saya mengikuti rombongan untuk kita tinjau ke lokasi kontaknya, kemudian kita lihat bagaimana kondisi anggota, dan bila ada sela waktu kosong, kita memungkinkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di Papua. Oke dok, sebagai satu-satunya perempuan, apa yang membuat dokter ingin masuk dalam operasi ini? Sebenarnya dari dulu saya sudah suka untuk bekerja di lapangan, Mbak, karena sebelumnya juga waktu di Ambon untuk bencana-bencana saya sudah sempat ikut, ada beberapa yayasan, salah satunya seperti Ibu Foundation yang dari Bandung, pernah saya juga gabung waktu kejadian gempa di Ambon. Ketika semua orang lagi di rumah tenang, saya malah memilih untuk ikut mereka ke pulau yang rawan gempa untuk kita siap, udah ada panggilan hati, kita ikut lakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat walaupun dengan keadaan masih berasa gempa. Nah, sama saya juga ingin istilahnya kayak kerinduan hati saya untuk terjun langsung lihat bagaimana keadaan sebenarnya di Papua ini seperti apa, dan tantangan juga saya ingin merasakan pengalaman, karena kapan lagi saya dikasih kesempatan untuk ikut operasi Damai Kartens 2023. Mungkin pengalaman sekali seumur hidup, Mbak. Ya. Dok, bisa diceritakan salah satu saja pengalaman paling berkesan selama bertugas dalam operasi ini? Ya. Dok, untuk tantangannya nih menjadi Dok Poluan di operasi ini apa saja, Dok? Kalau untuk tantangan sebenarnya banyak sekali tantangan. Pertama, kalau untuk dari profesi saya sebagai dokter Poluan sendiri, saya sebagai perempuan harus bisa istilahnya ikut berbaur dan mengikuti ritme para lelaki, karena ini selama ini kalau kita pergi untuk penugasan di beberapa daerah seperti Oksibil, Yahukimo, kemudian yang ketiga di daerah Wamena, saya sendiri perempuan yang mengikuti para komandan-komandan saya yang laki-laki, dan memang untuk menyesuaikan, saya juga butuh menyesuaikan diri dengan para komandan. Kemudian tantangan berikut mungkin kita kan tidak tahu kapan akan ada kontak, kapan nanti ada serangan dan sebagainya dari pihak KKB. Jadi setiap perjalanan pasti ada rasa khawatir dan selalu waspada, itu saja sih. Siap. Baik, terima kasih banyak Dr. Merlin atas keterangannya. Siap, Mbak. Ya. Pemirsa, kita berikan penghargaan setinggi-tingginya untuk segenap personel TNI, Polri, Satgas yang bertugas dalam operasi Damai Kartens. Semoga operasi Damai Kartens ini dapat berlangsung dan juga berhasil dan dapat membuat Papua menjadi wilayah yang aman, damai, dan juga bebas dari gangguan KKB. Dari Papua, Valeri Budianto, Maulana Ridwan, Media Group Network.